pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar bersama saya Irhas tentunya menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja Siang. Bagi Anda mungkin ada yang baru bergabung di 97,9 atau di 101,2 MHz, kami ucapkan selamat siang dan salam hangat dari studio Pro 1 RRI Singaraja Siang hari ini. Dan pendengar, untuk menemani Anda ya, kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Indonesia Bisa dengan pembahasan siang hari ini seputar olahraga mendengar ya, yaitu bugar sebagai investasi sehat hingga masa lansia. Dan siaran ini bisa Anda saksikan mendengar live streaming di YouTube RRI Singaraja Official, dan juga Anda bisa menyaksikan juga mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga live streaming di www.rri.co.id. Dan mendengar, kesempatan siang hari ini juga saya tidak sendiri tentunya, sudah ada dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Yang pertama ada Bli Ketut Chandra Adinata Kusuma, SPD MPD sebagai praktisi kebugaran. Kemudian yang kedua ada Dr. Kade Yogi Partalesmana, SPD MPD AIVP, personal trainer weight training. Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan seputar olahraga yang Anda bisa sharing juga, Anda bisa berbagi atau juga memberikan pertanyaan di 0362 24644 atau di WhatsApp Pro 1 mendengar di 0811 399 9790 atau juga di live streaming YouTube RRI Singaraja Official siang hari ini. Tanpa berlama-lama pendengar ya, kami sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bli Chandra siang hari ini. Selamat siang Bli Chandra. Selamat siang Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Gimana kabarnya nih siang hari ini? Astungkare sehat. Sehat ya, luar biasa. Kita nantikan sharingnya ya siang hari ini Bli Chandra ya. Siap. Yang kedua mendengar ada Bli Yogi Parta. Selamat siang Bli Yogi. Selamat siang Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada, dan selamat siang kepada para pendengar yang berada di Buleleng. Ya. Sehat ya Bli Yogi ya. Sehat selalu. Yes, meskipun di luar panas, di sini cukup dingin ya sekarang. Oke. Terima kasih kembali pendengar, kami ingatkan Anda juga bisa bergabung berinteraksi ya siang hari ini di 0362 24644. Baik, mungkin sebagai pengantar saya ingin ke Bli Chandra terlebih dahulu terkait pembahasan kita nih siang hari ini Bli Chandra, yaitu bugar sebagai investasi sehat hingga masa lansia. Kalau berbicara mengenai bugar atau kesehatan, mungkin sebagai pengantar dulu deh, apa yang bisa disampaikan Bli Chandra siang hari ini? Silakan Bli Chandra. Oke, terima kasih pendengar Pro 1 RRI. Jadi kalau esensi bugar itu kan kita tidak merasakan kelelahan yang berarti pada saat beraktivitas dan mampu beraktivitas kembali gitu ya. Artinya kita mampu beraktivitas dan produktif sepanjang masa gitu. Kemudian kalau bugar pasti status kita akan sehat, tetapi ada kecenderungan kalau kita sehat belum tentu kita bugar. Sehingga kata kuncinya adalah yuk kita bugarkan diri kita sehingga untuk meraih kesehatan, untuk meraih tujuan yang kita inginkan dalam hal apa ya, bekerja, kemudian bersosialisasi dengan siapapun, kita masih bisa dengan nyaman gitu. Jadi kata kuncinya adalah kita tidak mengalami kelelahan yang berarti untuk melakukan aktivitas yang selanjutnya gitu. Itu kunci dari bugar ya, tidak terlalu lelah berlebihan gitu ya Bli Chandra ya. Baik, Bli Yogi, apa nih sebagai pengantar mungkin disampaikan apa dulu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesehatan dan kebugaran itu memang kita harus miliki sampai selamanya ketika kaki kita masih melangkah untuk menuju apa yang kita harapkan. Jadi untuk kesehatan dan kebugaran itu ada beberapa makna yang berbeda. Cara pengelolaannya pun berbeda. Terutama tentang kesehatan dan kebugaran itu ada dua kata itu yang sangat berbeda. Nah, terutama banyak orang yang menafsirkan bahwasanya kesehatan itu jika kita berolahraga sudah sehat. Terus bugar itu ditinggalkan. Tetapi itu adalah dua makna kata yang sangat berbeda. Ketika kita ingin meraih suatu kesehatan, itu otomatis kita harus memikirkan bahwasanya asupan gizi kita yang masuk ke dalam tubuh itu seperti apa. Itu berarti baru sehat. Nah, untuk jika kita ingin bugar, otomatis kita harus berlari dengan berolahraga. Nah, jadi kunci dua kata ini harus diketahui oleh para masyarakat umum yang suka dan yang belum beraktivitas. Nah, kata kuncinya hari ini yaitu mari kita mendirikan kesehatan yang selamanya dan meningkatkan kebugaran kita agar kita bisa melangkahkan kaki untuk menuju ke capaian hidup
di masa tua. Terima kasih. Iya, terima kasih Bli Yogi. Berarti memang kalau berbicara mengenai kesehatan ini investasi jangka panjang ya, gitu ya Bli Chandra, Bli Yogi ya. Dan tentunya juga bagi yang mungkin belum memulai untuk berolahraga, jadi bisa dimulai ya. Tidak ada kata telat ya tentunya untuk olahraga benar. ya Bli Yogi. Bli Chandra, untuk olahraga ini mungkin bagi pemula nih ya, ada yang belum memulai aktivitas olahraga, apa yang perlu disiapkan sebenarnya untuk mendapatkan esensi dari kebugaran ini? Oke. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yogi ya. Artinya sesuatu yang kita akan lakukan untuk mencapai goal gitu ya, tujuan, kata kuncinya cuma satu, konsisten itu aja. Entah itu untuk mencapai kebugaran, entah itu untuk mencapai kesuksesan gitu ya, pasti kata kuncinya hanya satu, konsistensi. Sebagai sebuah langkah awal bagi pemula yang ingin meningkatkan kebugaran, cobalah untuk kita bisa ya jalan kaki misalnya gitu ya, 5.000 langkah atau 30 menit per hari gitu. Kita awali dengan itu dulu. Jadi jangan sampai istilah sekarang FOMO gitu ya. Yang instan kan hanya mie gitu ya, tapi kalau kita berproses dalam mencapai sebuah kebugaran dan kesehatan itu tidak bisa secara instan. Jadi harus beberapa tahap atau proses yang kita harus lalui. Nah, berawal dari jalan kaki yang ya 30 menit sampai 5.000 langkah misalnya, kemudian jika sudah konsisten bisa dilakukan, ada beberapa kegiatan yang atau aktivitas olahraga yang bisa dilakukan. Karena otot manusia itu kan terdiri dari ada otot rangka, ada otot jantung gitu ya. Kalau berjalan atau berlari, bersepeda itu kan yang dilihat adalah otot jantungnya. Sedangkan bagaimana sih kita mengencangkan otot rangka? Nah, nanti Pak Yogi akan menjelaskan secara rinci gitu ya. Karena sekali lagi jangan hanya satu sisi yang kita latih. Karena ini juga berpengaruh. Kalau otot jantung kita kuat tetapi otot rangka kita tidak, sama saja kita belum sempurna, belum paripurna. Begitu juga sebaliknya. Kalau hanya otot rangka saja yang kita kuatkan, sedang otot jantung kita tidak pernah latih, yaitu menimbulkan efek yang ya bukan berbahaya, tetap ada side effect yang nanti akan berdampak pada saat kita hari tua gitu. Ya. Berarti antara untuk melatih otot jantung dan otot rangka ini merupakan hal yang berbeda ya. Tujuannya juga berbeda seperti itu ya Bli Chandra tapi ya. saling bertautan, sama dengan sekeping mata uang. Dia ada dua sisi yang berbeda tapi tetap dalam satu keping yang sama gitu. Iya, baik. Bli Yogi, bagaimana untuk sebagai awal untuk membedakan untuk melatih otot rangka, bagaimana otot jantung, bagaimana, kan tujuannya berbeda nih untuk mencapai kesehatan yang berbeda tentunya. Betul. Bagaimana? Nah, jadi untuk membedakan dua tubuh atau dua bagian tubuh kita yang kita miliki, itu memang prosesnya berbeda. Nah, tadi Pak Chandra menyampaikan bahwasanya konsisten itu memang perlu dilakukan oleh semua pihak. Nah, yang paling pertama itu adalah niat. Itu ketika orang ingin berolahraga, memiliki model rule atau bayangan mereka, saya ingin seperti ini. Nah, itu adalah sebuah niat. Sudah niat sebenarnya. Tetapi dijalankan, apakah niat itu bisa dijalankan dengan konsistensi? Jadi niat dan konsisten ini harus menjadi benang merah yang kuat. Ketika itu tidak kuat, maka jika melaksanakan olahraga sakit sedikit ya selesai. Nah, untuk meningkatkan otot rangka, otot jantung itu memang beda perlakuannya. Ketika kita ingin melatih otot rangka, otomatis untuk orang-orang pemula ini banyak pengertian bahwasanya pemula itu seperti apa. Nah, itu anak SD, SMP, SMA. Nah, berat memang untuk bisa memulai. Nah, untuk otot rangka ya mau tidak mau kita harus melatih otot yang ada di tubuh kita itu dengan salah satunya memakai body weight training. Yang kedua, weight training. Nah, itu perbedaannya. Ketika orang pemula yang ingin meningkatkan kekuatan ototnya, lebih awal harus bisa melakukan adalah body weight training. Sebelum kita menuju ke weight training. Jadi weight training itu sangat berat. Karena kita memakai beban. Beban seperti yang kita lihat di gym. Nah, sebelum menginjak itu kita harus bisa melatih body weight training seperti push up, sit up, back up,
squat thrust, restok atau main tali skipping. Nah, itu. Jadi itu yang harus dilakukan untuk membiasakan otot kita bergerak dengan aktif. Nah, untuk otot organ tubuh kita yaitu jantung, ya kita harus bisa meluangkan waktu yaitu jogging, bersepeda, berenang, dan yang lain dengan aktivitas melatih kardiovaskuler yang ada di tubuh kita. Nah, itu perbedaannya. Jadi banyak orang yang salah penafsiran bahwasanya ketika kita berlatih di weight training, kita hanya menghilangkan kalori. Itu salah. Tetapi untuk organ tubuh jantung kita itu beda pengertiannya gitu. Nah, jadi ini adalah harus dipahami oleh para suka olahragawan agar mengerti bahwasanya apa sih yang harus dilakukan. Itu sih. Iya. Baik, berarti memang istilahnya tidak asal olahraga aja ya. Harus ada goalsnya istilahnya. Betul. Tadi ada role modelnya, ingin menjadi siapa gitu ya, contoh lah ya Bli Yogi ya. Nah, kemudian kalau dari sisi praktisi kebugaran nih Bli Chandra, kalau dari pemula tadi kan ada tingkatannya, ini pemula yang mana sih sebenarnya ya? Ada yang mungkin usia remaja ataupun sudah menginjak usia lebih lanjut. Ini bagaimana untuk memulainya supaya memang konsistensi itu bisa menjadi sebuah goal supaya tetap olahraga terus gitu. Bagaimana bicara? Iya, jadi niat yang disampaikan Pak Yogi harus ada. Kadang-kadang kan sudah niat enggak ada waktu. Pak Yogi bilang bahwa luangkan waktu, bukan kita mencari waktu, tapi luangkanlah waktu. Pak Yogi, saya itu punya teman dari berbagai kalangan, dari wira swasta, kemudian buruh, kemudian anggota, PNS, semua bisa kok menjalankan kegiatan olahraga tanpa harus mengganggu aktivitas kerjanya, sekolahnya dan sebagainya. Artinya satu niat, kemudian konsistensi. Yang ketiga adalah pemahaman. Pondasi dari sebuah kepatuhan kan adalah sebuah pemahaman. Artinya begini. Kita kan paham bahwa kalau rambut kita tidak kita sisir dengan rapi, kita akan terlihat tidak ganteng, tidak cantik gitu ya. Karena kita paham, makanya kita patuh selalu menyisir. Tapi kenapa begitu organ dalam kita tidak pernah kita bersihkan? Tidak patuh untuk membersihkan karena kita belum paham esensinya. Dan yang kedua adalah jangan dijadikan olahraga itu sebagai salah satu media untuk meraih tujuannya apa, bugar sama sehat itu misalnya. Jangan itu dijadikan. Karena begini, kalau sudah mencapai goalnya, tujuannya misalkan, saya udah bugar nih, saya kemarin ngukur dengan VO2 max sekian, kemudian saya kuat dengan pengukuran dan sebagainya. Udah selesai nih, saya check up ke salah satu lab misalkan, hasilnya baik semua, kolesterol baik, kemudian tensi dan sebagainya baik semua. Selesai olahraga, kan itu tidak begitu bijaksana. Jadi olahraga itu untuk mencapai kebugaran hingga kesehatan adalah sebuah syarat. Kalau syaratnya sudah menjadi mindset kita, begitu kita mencapai level kebugaran, begitu kita mencapai level kesehatan yang kita inginkan, kita akan tetap beraktivitas. Itulah konsistensi. Kemudian kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Bisa dengan jalan yang tadi. Pemula yang mana? Pemula yang bisa dari sisi strata pendidikan bisa termasuk pemula, atau yang belum sama sekali menjadi habit. Olahraga itu juga sebagai habit gitu ya, itu juga sebagai pemula. Jadi bisa kok dengan aktivitas yang ringan dulu, sehingga dia merasa menyenangkan, menjadi paham kalau saya beraktivitas seperti ini dampaknya seperti itu gitu ya. Kemudian aktivitas body weight training yang disampaikan Pak Yogi tadi, mulai push up, squat, lunges, sit up, pull up, gitu ya, atau skipping dan sebagainya, itu bisa dilakukan di rumah tanpa harus ke gym, nggak keluar ruang kan, bisa di rumah. Dampaknya apa? Rasanya sekarang tambah begitu saya ngaca ganteng ya gitu ya. Baju yang saya pakai ternyata lebih fit gitu ya. Kemudian begitu saya selfie tambah celing wajah saya, karena apa? Semua metabolisme tubuh saya berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga semua tampak indah gitu ya. Nah, mungkin hal-hal itu yang bisa kita tanamkan sehingga itu akan menjadi habit kita. Ini role model saya sebenarnya. Karena saya 2021 baru memulai body weight training. Awalnya saya nggak pernah tanya Pak Yogi, nggak pernah saya body weight training. 2021 karena COVID kemarin nggak bisa kemana-mana, saya hanya kardio. Begitu COVID, diam di rumah, ya mau nggak mau kan nggak bisa sepak bola, nggak bisa sepedaan nih. Otomatis saya
ya body weight training, bisa squat di rumah. Akhirnya begitu adaptasi anatomi saya udah kok rasanya ringan, perlu ke gym akhirnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan terus ada sebuah budaya baru bagi saya, kalau enggak olahraga di pagi hari rasanya ada yang kurang. Kalau kita nggak sisiran rasanya kurang gitu kan. Nah, itulah salah satu tips dari saya, sehingga teman-teman pemula itu bisa kok memulai. Sekali lagi jangan instan itu aja. Semua butuh proses. Bener nggak beliau tadi role modelnya deh? Ya, memang Pak Chandra memang dulunya tidak pernah pergi ke gym, selalu bermain kardio. Tetapi saya mengenal gym memang sudah dulu dari 2011. Di 2011 itu baru pertama kali saya megang namanya alat di gym. Karena saya menemukan sebuah artikel yang saya baca. Saat itu saya masih jadi atlet karate. Persiapan porprov di Jembrane, membaca sebuah artikel bela diri. Jadi untuk menguatkan sebuah pondasi dari tubuh kita, dari otot, untuk kita melatih pukulan, tendangan, kekuatan perut dan yang lainnya, harus itu memang berlari ke tempat gym. Nah, akhirnya dari situ tuh saya bereksperimen untuk diri sendiri, bahwasanya saya harus melatih otot saya, yaitu untuk pukulan saya sendiri, misalnya seperti itu. Saya latih selama 3 bulan. Pada akhirnya di kejuaraan itu hasilnya memang luar biasa. Jadi artikel yang saya baca itu hasilnya memang sudah seperti itu. Nah, akhirnya pengalaman ini saya jadikan pengalaman yang masih saya keep pada diri sendiri, untuk melatih diri sendiri dulu sebelum saya terjun menjadi seorang pelatih. Nah, jadi saya latih dulu diri sendiri dengan kekuatan melalui weight training, body weight training, semuanya. Akhirnya di tahun 2017 ketika saya persiapan Asian Games, saya baru terjun selalu siap di tempat fitness, di gym sampai saat ini. Nah, memang apa yang disampaikan Pak Chandra itu memang benar. Ketika kita memiliki niat dan konsistensi, itu sudah tanggung jawab perseorangan. Jadi tidak boleh ada lubang dan yang lainnya. Saya pergi ke gym itu bisa jam 5 pagi. Jam setengah 6 itu udah mulai gym. Karena apa? Saya berpikiran bahwasanya ketika saya melatih otot saya di pagi hari, membuat otot saya bugar, membuat otot saya kuat, otomatis dalam perjalanan dunia kerja kita sehari itu tidak akan pernah merasakan lelah. Dibandingkan dengan ketika kita kerja terlebih dahulu, pikiran capek, otot capek, dan yang lainnya, pergi ke tempat bugar atau gym itu tidak akan pernah maksimal. Itu saya temukan pada diri saya sendiri. Jadi rutinlah saya melakukan hal itu sampai saat ini. Itu akhirnya ketika Pak Chandra udah mulai nge-gym, wah saya seneng. Ngajak ada nih teman di kantor gitu. Makanya enak saling sharing dan yang lainnya itu kita selalu ini. Dan program-program pada diri sendiri itu kita latih untuk diri sendiri. Misalnya saya Senin sampai Jumat itu pergi ke gym. Sabtu itu saya rest, Minggu itu saya harus kardio. Kardio untuk otot jantung saya, seperti yang tadi saya sampaikan sama Pak Chandra sampaikan. Saya berlari maksimal itu 10K setiap hari Minggu pagi. Itu saya lakukan rutin. Nah, jadi kondisi kebugaran dan kesehatan kita yang tahu sendiri. Itu jangan sampai kita saya sehat, tetapi perlakuan pada organ tubuh kita di dalam itu bikin rusak. Nah, itu. Saya udah bugar, tetapi bugarnya sampai seperti apa? Apakah kita melatih diri kita dengan sudah lelah? Nah, itu ya kadang. Ya, seperti itulah. Iya, luar biasa Beli Yogi. Nah, kemudian mungkin yang jadi permasalahan masyarakat untuk tidak memulai olahraga, mungkin barangkali ada juga yang tidak memiliki teman atau mungkin lingkungannya kurang mendukung. Itu bagaimana Beli Chandra? Ya, sebenarnya banyak alasan ya. Yang beberapa teman-teman kita yang belum sejauh itu berpikir untuk menjadikan olahraga sebagai syarat hidup mereka ya.
Karena satu mungkin lingkungan nggak bisa sendiri, yang kedua terlalu cerdas rasanya kalau saya bilang, karena begini, nggak sempat olahraga karena saya harus ngantor jam sekian, saya harus ngantar anak sekian jam sekian, saya banyak tugas PR saya, ada job di sana di sini. Nah itu banyak, itu sebenarnya sebuah alasan yang terlalu cerdas gitu ya. Yang saya bilang tadi bahwa saya punya teman dari segala lini kok, dari yang buruh, satpam, kemudian owner, wira swasta, ASN, semuanya bisa di komunitas kita dia Pak Yogi ya, di tempat kebugaran. Kemudian di komunitas lari pun sama, seorang dokter pun lo ya, yang saya tahu di komunitas lari di Singaraja, jam 5 udah lari. Karena apa? Mereka jam 7 ngantor, karena mereka sadar olahraga adalah sebuah syarat. Nah kemudian untuk teman-teman yang mau mengawali, coba kita bandingkan komparasi dengan negara di Jepang misalkan ya. Kalau di Jepang itu kita searching umur harapan hidup mereka itu umur 83, rata-rata 83 tahun hingga 100. Karena apa? Habit mereka apa? Jalan hampir beberapa kilo. Kemudian aktivitas yang memang membutuhkan aktivitas mendorong, menarik, mengangkat dan sebagainya. Artinya by habit mereka sudah berlatih otot jantung dan otot rangka itu ya. Sedangkan di Indonesia kita searching di BPS itu 72 kalau tidak salah rataan umur hidup Indonesia. Orang Jerman 85. Artinya begini, kita terlalu dimanja dengan beberapa fasilitas yang menyebabkan kita tidak mau bergerak. Parkir Johan dan bede bengerengkang gitu ya. Padahal itu sebuah bonus. Kalau di bandara turun jauh sekali sampai ke kedatangan maupun penjemputan dan kedatangan misalnya, dinikmati, disyukuri karena kita dapat jalan. Pemerintah ternyata menyediakan tempat kita untuk kardio gitu misalnya. Nggak ada porter, kita gandeng sendiri tas kita, udah latihan beban. Artinya teman-teman, coba kita bayangkan bahwa seumuran remaja gitu ya, memang tidak terlihat kita sedang sakit. Seolah-olah kita sedang sehat, yang disampaikan Pak Yogi tadi. Seolah-olah kita sehat. Sense urgensinya nggak ada. Maksudnya begini, kalau kita nggak kerja hari ini, besok kita nggak makan, nggak punya uang. Itu kan sense urgensi di keuangan ya. Cerdas sekali kita. Tapi kalau ada punya olahraga, atau nggak besok akan sakit kan gitu ya. Kita masih kuat, masih muda. Nah itulah sense urgensi di kesehatan itu yang menjadi penyebab salah satunya beberapa mayoritas orang Indonesia itu tidak mau beraktivitas olahraga. Data terbaru lagi dari Menpora melalui tim Sport Development Index ya, tingkat partisipasi olahraga Indonesia menurun dari 2021. 2021 menurun 40%, kemudian 2022 30%, sekarang 16% loh. Artinya apa? Jangan menyalahkan teknologi dan sebagainya, karena memang kita belum paham apa sih esensi dari kebugaran itu. Mau nggak seperti orang Jepang sampai 83 tahun gitu umur kita, kuatkan kaki kita. Mungkin saya kutip punya Adira ya, Pak Yogi ya sama betulnya. Ada triangle katanya nih. Umur yang panjang itu berawal dari kaki yang kuat, gitu katanya Adira. Artinya begini, kalau otot kita latih, yang terangsang itu kekuatan tulang. Kalau tulangnya sudah kuat berarti geraknya normal. Kalau geraknya normal berarti lemaknya turun, rendah. Kalau lemaknya rendah berarti nggak ada penyakit degeneratif yang lain, trigliserida, kolesterol dan sebagainya, itu nggak akan muncul. Karena gerak kita normal, lemak kita rendah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah olahraga, kita tidak pernah latih otot kita, maka lemaknya naik. Kalau lemak naik berarti ya sahabat-sahabat terdekat mereka akan datang gitu. Kolesterol yang dikatakan jahat dan sebagainya akan datang. Hipertensi datang, kegemukan datang dan sebagainya. Sehingga ayo kita sama-sama mulai dari sekarang gitu ya. Jadi besok pagi udah ingat apa yang kita sampaikan hari ini. Bangun pagi, cuci muka, ayo go. Olahraga. Oke, berarti memang meskipun tidak langsung mendapatkan efek dari olahraga ini sekarang, nanti di masa tua akan terasa sekali ya, Bli Chandra ya. Luar biasa sekali. Dan pendengar, tentunya masih banyak yang akan kita bahas yang hari ini dalam pembahasan bugar sebagai investasi sehat hingga masa lansia bersama Bli Chandra dan juga Bli Yogi siang hari ini bersama Pro 1 RRI Singaraja. Kita lanjut nanti, kita rehat dulu Bli ya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Pendengar, cara melakukan olahraga yang baik dan benar diantaranya, pastikan kondisi tubuh sedang baik. Ada baiknya konsultasi ke dokter untuk memastikan kondisi fisik cukup fit sebelum berolahraga. Buat rencana olahraga yang realistis. Setelah Anda memutuskan untuk memulai berolahraga, cobalah rancang rencana sederhana yang realistis. Pilih jenis olahraga sesuai kemampuan. Anda bisa memanen manfaat untuk kebugaran tubuh dari berbagai jenis olahraga. Olahraga baik dilakukan secara teratur, namun harus tahu jadwal agar cara olahraga Anda benar dan aman. Pasalnya, olahraga berlebihan justru tidak baik untuk kesehatan tubuh. Pantau detak jantung setiap jenis olahraga. Pada dasarnya, akan meningkatkan detak jantung termasuk yang kelihatan tenang seperti berenang atau jalan kaki. Lakukan pemanasan. Pemanasan sebelum olahraga penting untuk membuat otot lebih lentur dan kuat, serta mempersiapkan anggota gerak tubuh melakukan pekerjaan yang berat agar tidak cedera. Cukup minum air, karena hidrasi penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh selama berolahraga. Menghidrasi tubuh dapat menurunkan resiko kram otot yang disebabkan oleh dehidrasi. Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula. Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ. Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya? Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya. Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa? Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa? Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena. Tapi... Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga. Berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor.
impian kita, Mertabuana Motor. Satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. Masih bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini mendengar tentunya masih dalam pembahasan bugar sebagai investasi sehat hingga masa lansia. Masih bersama Bli Chandra siang hari ini dan juga Bli Yogi tentunya. Membahas seputar kesehatan mendengar ya. Bagi Anda yang mungkin sudah menyimak kurang lebih 38 menit ke belakang, Anda mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan, Anda bisa bergabung di 0362 24644. Bli Chandra, Bli Yogi, karena ada yang pendengar yang ingin bergabung, kita sapa ya. Yeah. Di 24644. Selamat siang RRI. Selamat siang RRI. Selamat siang. Betul, dengan siapa di mana ini Bapak? Pak Ketut Maliarse Bondalam. Baik, Pak Ketut Maliarse silakan. Iya, sesama banget nih. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Ketut. Apa yang diuraikan tadi dipaparkan luar biasa, karena bugar kalau menurut saya adalah buat segar. Kebugaran membuat supaya menjadi segar oger. Nah kemudian boleh dikatakan faktor yang menyebabkan orang itu menurun kebugarannya mungkin karena tidak olahraga, tidak rutin olahraga. Sedangkan olahraga ini merupakan bagian untuk mempertahankan kebugaran, kesehatan tubuh manusia. Kemudian yang menjadi pertanyaan ini mungkin berdasarkan pengalaman narasumber, saya sebagai seorang lansia dengan olahraga yang rutin memang membantu untuk kesehatan. Nah, olahraga apa saja yang cocok untuk yang sudah lansia umur seperti saya? Itu pertama. Kedua, apakah ada kaitannya dengan kebugaran jasmani atau dengan olahraga berkaitan dengan kesegaran, kesehatan rohani atau jiwa? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah mudah-mudahan bisa mendapat jawaban yang baik, karena saya berkepentingan. Sepatu batas, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada yang teliti jangan disimpan dalam hati. Ketemu hari sehat. Iya, narasumber. Iya, Patut. Terima kasih Patut. Terima kasih Pak Ketut Maliarse. Luar biasa nih pertanyaannya, langsung 2 diborong sekaligus. Mungkin sebelum ditanggapi pendengar, satu penelpon lagi masih bisa kami nantikan. Mungkin ada pertanyaan ya yang sudah Anda pikirkan dan ingin disampaikan di 0362 24644. Ya, baik. Oke, ditanggapi dulu ya. Mungkin pertanyaan dari Pak Ketut tadi, olahraga apa nih yang cocok untuk lansia? Kemudian kaitannya seperti apa dengan olahraga dengan kesehatan jasmani dan rohani seperti itu? Mungkin saya ingin ke Bli Yogi terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketut Maliarse ya. Maliarse. Ya. Dari Bondalam. Nah, jadi paparan tadi, bugar itu buat bugar, kebugaran itu adalah untuk membuat diri kita sehat dan bugar. Nah, jadi pertanyaan dari Patut ini sangat bagus. Jadi ketika menjadi seorang lansia, olahraga apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, ini ketika, nah ini untuk para anak muda juga. Jadi
jangan sampai nanti ketika kita baru lansia baru memikirkan bagaimana tentang kesehatan dan olahraga kita yang harus dilakukan. Nah, akan tetapi apa yang ditanyakan oleh Patut ini sangat bagus. Nah, ketika kita lansia, dari umur yang dikatakan lansia itu adalah umur 50 ke atas lah, bisa dikatakan lansia. Jadi olahraganya yang bisa dilakukan itu salah satunya yang paling tidak terbayangkan oleh orang adalah weight training. Karena Ade Rai menyatakan bahwasanya ketika kita umur lansia itu akan bisa merubah prospek otot kita. Jadi bisa mendekatkan otot kita dengan tulang kembali. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah olahraga yang dianjurkan. Akan tetapi tidak sama seperti perlakuan untuk anak muda dalam proses latihan ke olahraga itu weight training untuk lansia. Nah, bisa kita lihat ketika ada waktu lah, coba kita menuju ke tempat gym Victory Gym. Di situ ada orang-orang tua, orang-orang umurnya sudah lansia, mereka pergi ke tempat gym. Dan pada akhirnya dari awal sampai dia melakukan continue dalam proses weight training, hasilnya sangat bagus. Saya lihat orang lansia itu bisa melakukan squat, bisa melakukan deadlift, itu luar biasa. Nah, inilah kemauan dari para orang tua ketika bisa melakukan hal itu sangat bagus, tetapi tidak dianjurkan. Itu kembali ke niat. Nah, bagi olahraga yang ingin dilakukan oleh orang lansia adalah yang pertama, jalan kaki. Harus kita cek tempat jalannya. Bisa diusahakan ketika jalan kaki tidak memakai alas kaki. Yaitu sepatu atau sandal jangan dipakai. Karena apa? Karena saraf-saraf organ tubuh kita semua berada di telapak kaki. Nah, jadi itu akan diberikan suatu responsif pada saat melakukan kegiatan berolahraga jalan kaki. Nah, itu. Terus yang kedua, bisa stretching dengan proses perubahan latihan, perubahan kondisi fisik para orang lansia di Jepang yang disampaikan oleh Pak Chandra. Itu dia melakukan body weight training. Yang salah satunya adalah squat atau jongkok bangun. Nah, itu bisa dilakukan untuk bisa menguatkan kaki, karena di kaki itu kita seperti pernyataan dari maestro weight training Ade Rai bahwasanya ketahanan tubuh, perpanjangan umur itu berada di kekuatan kaki. Nah, itu untuk olahraga lansia yang dianjurkan bagi orang-orang lansia, jalan kaki maupun squat atau cardio, jumping jack, dan yang lainnya. Nah, terus kaitannya dari kebugaran jasmani itu menghasilkan rohani itu sangat satu jalur. Ketika jasmani kita tidak bagus, kemungkinan rohani kita tidak berpikiran tentang kegiatan positif. Itu. Jadi olahraga ini bisa memberikan daya pikiran, membuat pikiran kita bisa kembali cerdas kalaupun kita sudah melakukan umur lansia. Nah, jadi refresh dari aliran darah dalam kegiatan jasmani itu menuju ke otak itu akan lebih bagus. Nah, itu penjelasan saya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bli Yogi. Tambah aja silakan Bli Chandra terkait pertanyaan mungkin yang ditanyakan oleh Pak Tut Maliasa tadi. Oke. Jadi bagus ya apa yang disampaikan Pak Tut tadi terkait mungkin ini adalah bagaimana sih olahraga yang sesuai dengan lansia pemula, maksudnya ya, lansia yang baru mengawali olahraga. Kalau yang lansia udah karena dia punya habit olahraga yang nggak jadi masalah sebenarnya karena udah punya kebiasaan olahraga apa yang dilakukan. Jadi yang pertama untuk kardionya wajib dilatih karena lansia ini ada problem bagian kardiovaskularnya pasti, kardiorespirasinya pasti, sehingga disarankan atau dianjurkan untuk jalan kaki. Kemudian yang kedua wajib juga penguatan otot rangka.
Karena di usia 30 tahun ke atas gitu ya, berdasarkan hasil penelitian 1% massa otot kita hilang kalau tidak dilatih. Sehingga tidak jarang kita lihat orang-orang tua itu kan menyusut ya, mulai agak menurun berat badannya. Karena ada penyusutan otot rangka yang tidak pernah dilatih. Beda halnya kalau kita terus latih sehingga penyusutan itu mulai kita bisa hambat. Kemudian osteoporosis yang muncul karena apa? Ya kita tidak pernah latih otot rangka kita, sehingga apa? Ototnya nggak dirangsang, tulangnya tidak kuat gitu. Sehingga wajib untuk melakukan body weight training ya. Bisa squat sederhana kan, bisa kayak tadi Pak Yogi itu. Bisa jongkok atau bisa pakai kursi kalau belum kuat, duduk berdiri lagi, duduk berdiri lagi. Nah, itu bisa dilakukan, sederhana sekali. Dan dari hasil penelitian juga menyatakan kalau kita olahraga, hormon endoprin itu akan muncul. Hormon endoprin itu kan hormon yang menyebabkan seseorang menjadi happy. Otomatis kalau sudah happy, rasa senang muncul gitu ya, psikis kita kan terbangun gitu ya. Sehingga para dokter menyarankan untuk selalu berolahraga ya, untuk apa? Dalam rangka menyehatkan jasmani maupun rohani kita. Nah, jangan sampai ya kita sudah ya sebagian dari seorang pendidik gitu ya, selalu mengedukasi, mengajak untuk teman-teman di luar sana untuk hidup aktif, jadi aktif lifestyle gitu ya. Jangan sampai dokter yang menyarankan pada saat kita sakit, ketemu dokter dikasih resep, pasti akan dikasih saran, begitu sembuh olahraga. Nah kan ujung-ujungnya olahraga juga kan. Jangan sampai kita sudah keluar uang untuk diberikan diagnosa, diberikan obat, baru dikasih saran ayo olahraga. Kan lebih baik sebelum kita keluar uang, kita olahraga untuk mencapai bugar buat segar ogar gitu kata Pak Tut Mulyasih. Betul, luar biasa. Terima kasih Bli Chandra siang hari ini. Dan pendengar sebenarnya tadi ada yang berdering kembali, kita sapa ya, di 24644. Selamat siang RRI. Halo. Burung merpati, burung walet. Cakep. Dari tadi pencet. Baik. Selamat siang Pak Dimas. Ya, selamat siang buat narasumber. Selamat siang Pak. Langsung ya Pak Dimas ya, karena waktu kita singkat siang hari ini, silakan. Ya, pohon pokat buahnya jatuh. Salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh, silakan Pak Dimas. Ya, hari Selasa. Aduh, terputus Pak Dimas, mohon maaf nih ya. Mungkin apa nih terakhir tadi buah alpukat kayaknya. Baik, mungkin karena waktu kita juga, mungkin yang bisa disampaikan mungkin kalau sekarang bahas terkait nutrisi atau asupan protein dalam sehari, kemudian untuk menunjang supaya olahraga ini supaya tetap maksimal selain tetap beraktivitas. Mungkin Bli Yogi, silakan. Baik, terima kasih. Nah, terkait nutrisi, nah ini yang paling utama sebenarnya. Kita harus tahu nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh ketika kita beraktivitas. Nah, banyak para anak-anak muda dan yang lainnya ketika beraktivitas berat dengan menggunakan otot, baik berlari, weight training, yang menggunakan otot, menguras tenaga otot istilahnya, itu biasanya asupan nutrisinya sangat berbeda. Kadang-kadang dia nongkrong di warung, minum ekstra yo susu, mie goreng dan yang lainnya. Nah, itu bukan asupan nutrisi pada otot. Jadi itu diperhatikan. Makanan-makanan otot ketika kita beraktivitas berat adalah protein. Itu. Kenapa banyak orang yang cedera? Kenapa banyak orang yang pergi ke weight training itu merasakan ototnya perih, sakit, dan yang lainnya? Itu karena asupan proteinnya kurang. Jadi ketika kita selesai melakukan aktivitas berolahraga, baik itu berlari, baik itu mengangkat beban atau weight training, ketika sudah selesai, yang paling pertama dimasukkan adalah protein. Itu agar mencegah otot itu menjadi rusak. Jadi makanan-makanan otot itu adalah protein. Baik putih telur, yang sering juga kita kenal atau dengar adalah susu whey protein. Nah, itu bagus sebenarnya. Tetapi sesuai dengan takarannya. Jadi kita membutuhkan protein itu sehari itu maksimal 50 gram protein. Nah, itu tergantung dengan aktivitas beratnya kita.
Kalau saya ya 50 lebih kadang-kadang. Gitu. Karena aktivitas kita sama Pak Chandra ini juga berat. Sekarang nge-gym, nanti ada program lagi sore pertandingan sepak bola ya kita bermain. Entarnya lagi siangnya ada tenis, kita bermain tenis. Nah itu setiap selesai beraktivitas berat itu kita harus masukkan protein agar mencegah fatal yang terjadi. Nah terus dan juga kita sering mendengar bahwasannya nutrisi tubuh kita untuk orang-orang yang gemuk diet. Nah seperti itu sering kita dengar. Bahwasanya diet banyak orang itu melakukan tidak makan. Itu yang sangat salah. Justru menurunkan berat badan, diet itu bisa makan 6 kali itu bisa menurunkan berat badan. Tetapi takarannya itu tidak memasukkan sebuah karbo yang lebih banyak, tidak. Seperti saya contohnya, pagi hari ini saya tidak pernah kena karbohidrat. Pasti yang saya masukkan itu adalah buah paling pertama, protein, dan air putih. Itu karena apa? Karena di pagi hari banyak orang-orang yang terlihat jam 9 pagi, jam 10 pagi sudah ngantuk. Benar nggak? Karena apa? Karena kita baru bangun pagi, organ tubuh kita baru masih lemah ini, kita sudah masukkan makanan yang berat seperti karbohidrat, nasi kuning, banyak punya karbohidrat yang kita masukkan. Nah, organ tubuh kita itu masih sadar ya, paru-paru masih berkembang, jantung sudah ini ya. Jadi itu yang harus kita waspadai. Gitu. Nah, jadi nutrisi itu adalah protein. Kalau kita makan ini protein, sayur, tahu, tempe dan yang lainnya itu udah sangat baik. Dan jangan lupa buah yang paling pertama dimasukkan ke dalam tubuh. Iya, baik. Itu, terima kasih Bli Yogi. Mungkin kalau dari sisi waktu istirahat, restnya bagaimana Bli Chandra? Rest dalam artian beraktivitas? Iya. Oke. Jadi kalau pemula itu ya paling tidak 3 kali seminggu. Jadi ada waktu jeda 4 hari ya, tubuh kita dapat recovery. Beda dengan kita ini artinya cuma sehari dapat recovery karena apa? Sudah terbiasa kan dengan aktivitas yang sedang sampai berat itu. Sehingga waktu recovery ini penting untuk membangun kebugaran. Kemudian penting juga waktu tidur nih. Ini Pak Yogi ini jam 9 sudah off nih. Kalau di laptop turn off dia 9 malam. Ya? Iya. Tapi bangun paginya udah otomatis sekitar jam 5 pagi udah. Kalau saya jam 10 malam baru turn off. Jam 5:30 itu sebelum perisandi berkumandang gitu ya. Udah saya bangun. Minimal waktu tidur istirahat berapa lama? Berarti berapa ya? 7 ya? 7 jam. 7 jaman ya, 7-8 jam. Itu udah berkualitasnya nggak sampai bangun lagi. Yang menyebabkan kita bangun berulang itu karena kita masukkan karbo yang mengandung gula. Itu yang menyebabkan kita sering terbangun di malam hari. Oke, baik, luar biasa. Dan pendengar juga karena waktu kita semakin merapat ya di kesempatan siang hari, mungkin saya ingin closing statement singkat dari Bli Yogi dulu terkait pembahasan kita siang hari ini. Closing dalam kegiatan ini melangkah sekecil apapun kita menuju untuk kebugaran pasti akan meningkatkan rasa percaya diri untuk tampil di depan umum. Baik, terima kasih. Terakhir, Bli Chandra silakan. Jadi esensi sehat dan bugar itu kan harusnya kan murah, mudah dan tidak tergantung. Ya, jadi kalau bisa mencapai itu ngapain kita harus yang berbayar? Ngapain kita harus yang cari yang susah? Ngapain kita harus yang ketergantungan terhadap obat-obatan? Terima kasih. Baik, luar biasa. Baik, demikian pendengar dialog kita siang hari ini di Indonesia Bisa dalam pembahasan bugar sebagai investasi sehat hingga masa lansia bersama narasumber Bli Ketut Chandra Adinata Kusuma SPD MPD sebagai praktisi bugaran dan juga Dr. KD Yogi Parta Lesmana SPD MPD AIVP Personal Trainer Weight Training. Bagi Anda yang sudah bergabung di 24644 dan juga komen-komen di live streaming Radio Singaraja Official siang hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga juga pembahasan kita siang hari ini bisa memberikan tambahan informasi bagi Anda yang mungkin belum memulai aktivitas olahraga, bisa dimulai dari sekarang karena kata Bli Yogi dan Bli Chandra tidak ada kata terlambat ya untuk olahraga ya. Luar biasa. Dan pendengar tetap bersama kami karena beragam program acara siang hari ini masih kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1, saya Ikhlas. Selamat siang.